Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan kita mengucap syukur bahwa hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Sebelum kita akan melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau sungguh Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia dan kemurahan Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Dari hari ke hari Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami dalam segala hal yang kami perlukan. Dan saat ini Bapa di surga, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu Tuhan untuk mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Allah bertahta di hati kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh akan merema di dalam hati dan pikiran kami, juga dalam tindakan kami setiap hari. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 18 dan kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah dokter di atas segala dokter. Saudara-saudara, ketika saudara sakit, kemanakah saudara akan berobat? Saya percaya saudara pasti akan memeriksakan diri kepada dokter yang ahli dalam mengatasi masalah kesehatan atau sakit yang kita alami. Sakit fisik bisa kita bawa ke dokter atau ahli medis yang mampu menangani sakit yang kita alami sehingga kita akan mengalami kesembuhan. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, jika sakit rohani, jika kita mengalami sakit rohani, kemanakah kita harus pergi? Ya, saya percaya Bapak Ibu juga tahu jawabannya, bahwa kita harus pergi kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hal ini dengan tegas dinyatakan dalam dua ayat firman Tuhan pada hari ini. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-18, Tuhan Allah menyatakan dirinya dalam bagian ini bahwa Ia akan menyembuhkan, menuntun dan memulihkan umatnya dari segala sakit rohani atau dosa-dosa yang membuat mereka amat menderita, yang membuat mereka mengalami hukuman. Dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan, aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Tuhan Allah akan mengampuni umatnya yang mau datang dan bertobat di dalam kehidupan mereka kepada Tuhan. Pun demikian dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17, dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan Yesus dalam bagian ini menyatakan Ia datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan memanggil orang yang berdosa. Orang Farisi yang menganggap diri mereka benar pada waktu itu begitu marah
Karena Tuhan Yesus mau makan bersama orang-orang yang mereka pandang sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memiliki reputasi yang tidak baik. Tetapi pada kenyataannya bahwa Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan senang hati menerima orang-orang berdosa yang mau datang kepadanya, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka, dan karena Tuhan Yesus tahu bahwa merekalah yang perlu mendengar pemberitaan yang hendak Ia sampaikan tentang kebenaran. Tuhan Yesus rindu bahwa orang-orang berdosa menerima kesembuhan dari sakit rohani yang membuat mereka menderita, bahkan terancam kepada maut. Karena itulah Ia mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan melalui kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus Kristus dapat menyembuhkan sakit rohani dan juga pastinya dapat menyembuhkan sakit fisik yang kita alami. Karena itu jika kita merasa memiliki beban berat oleh karena sakit fisik dan juga rohani yang kita alami, oleh karena dosa-dosa yang begitu berat dan merintangi kita, maka tidak ada cara lain selain datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mintalah kasih karunia-Nya, mintalah penyembuhan dan pemulihan, serta hiduplah dalam pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus secara fisik dan rohani, maka tugas kita adalah mencari orang-orang yang terabaikan. Mungkin oleh karena mereka memiliki reputasi yang buruk, mungkin mereka kerap kali melakukan hal-hal yang tidak benar sehingga reputasinya menjadi buruk. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus mencari orang-orang yang berdosa agar menerima keselamatan, maka ini juga menjadi tugas kita dalam kehidupan mengikut Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus mencari dan mengasihi pemungut cukai, demikian juga kita harus menjangkau saudara-saudara kita yang mungkin dipandang memiliki reputasi yang tidak baik dalam kehidupannya, yang mungkin terabaikan dalam kehidupan imannya. Mari kita bersama-sama mencari mereka untuk membawa mereka kembali kepada kasih Tuhan yang sungguh mengasihi mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang paling perlu untuk melihat dan mendengar berita tentang kasih Kristus dari kita dan oleh kesaksian hidup kita. Karena itu, jadilah berkat dalam pemberitaan kasih dan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sampaikan bahwa dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami meyakini bahwa Engkau Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan kehidupan kami, sehingga kami memiliki kekuatan dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, untuk setiap kami yang saat ini berbeban berat, yang saat ini mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit, kami mohon lawatan kuasa Allah menjamah kami masing-masing, supaya kami menerima pemulihan yang sempurna yang asalnya dari Tuhan. Dan untuk selanjutnya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, dalam kata, dalam karya, dalam pikiran, dalam segala hal yang Tuhan masih perkenankan untuk kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Selamat berkarya. Ingatlah bahwa Kristus Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.